Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali berjumpa dengan saya, Nurwastuti Setiawati, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Saptosari, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini kita berjumpa dalam segmen demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang praktik segitiga restitusi yang dilaksanakan di sekolah. Para pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita membahas contoh praktik segitiga restitusi tentang penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap keyakinan kelas maupun budaya positif di sekolah, terlebih dahulu saya sampaikan tentang definisi mengenai restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun definisi yang lain yang disampaikan oleh Gosen adalah restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Setelah kita memahami definisi tentang restitusi, tentu kita juga harus memahami bagaimana cara melakukan restitusi terhadap peserta didik. Ada 3 langkah untuk melakukan restitusi yang kemudian kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, ada 3 tahap yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk sebelumnya. Dalam melakukan restitusi terhadap peserta didik, sesuai dengan teori kontrol, guru memiliki peran yang sangat strategis yang terdiri dari 5 macam, antara lain 1. Guru bertindak sebagai penghukum. 2. Guru bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah. 3. Guru bertindak sebagai teman. Yang keempat, guru bertindak untuk memonitor atau sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru bertindak sebagai manajer. Untuk lebih memperjelas seperti apa proses restitusi, bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi, dan bagaimana peran kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran di sekolah, kita dapat melihat melalui contoh kasus yang akan saya sampaikan berikut ini. Contoh kasus restitusi yang pertama adalah tentang pelanggaran yang terjadi mengenai tindak kekerasan dan bullying yang terjadi di sekolah. Dikisahkan bahwa Enggar dan Nabil yang sedang bermain di lapangan basket, entah mengapa yang tadinya mereka bermain dengan gembira, tiba-tiba terjadi perselisihan di antara keduanya. Enggar menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, memukul dan menampar Nabil dengan kasar sampai Nabil terjatuh. Pada saat itu, guru PAI dan wali kelas yang kebetulan melintas di lapangan langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang guru. Bu Nur sebagai wali kelas berupaya menenangkan keduanya, terutama Enggar. Gar, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Mendengar itu, Enggar pun bercerita tentang kekesalan hatinya karena diolok-olok oleh Nabil bahwa dia cemen, penakut, dan sebagainya. Ibu Nur pun melanjutkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kekhilafan dan kesalahan, namun Bu Nur juga mengatakan bahwa upaya mempertahankan diri yang dilakukan oleh seseorang juga adalah hal yang penting. Namun Bu Nur meminta Enggar memikirkan cara lain yang mungkin lebih elegan dan bijaksana dengan menegur dan menyampaikan jika sikap Nabil tidak benar dan mengingatkan Nabil untuk tidak melakukan bullying baik verbal maupun fisik. Karena saat ini mereka berada di ruang guru, Bu Nur pun melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Bu Nur juga menegaskan agar Nabil bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Enggar. Enggar pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Bu Nur balik bertanya kepada Nabil, hal apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Nabil menjawab, saya akan memperbaiki perilaku dan sikap saya. Tidak akan melakukan tindakan bullying, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan terhadap siapapun di kemudian hari.
Dan pada saat jam pulang, Bu Nur melihat dari kejauhan Enggar dan Nabil sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Kita simak ceritanya. Nabil duluan Bu, yang mulai. Nabil sudah mulai Bu. Ini Bu, Nabil duluan. Apa? Ngatain saya cemen. Tapi itu bullying. Kalian tahu nggak? Itu nggak boleh dilakukan di sekolah. Perundungan, bullying itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Apalagi dilihat teman-teman yang lain tadi banyak sekali. Kalian sudah melakukan sesuatu yang tidak. Kamu tahu kalau kamu salah enggak? Tahu. Kamu tahu kalau kamu juga salah? Tahu. Enggak, salahnya di mana? Salah saya memukul Nabil. Nabil, kamu tahu nggak kenapa kamu dipukul? Tahu. Apa? Boleh nggak itu saling memukul? Di sekolah boleh nggak? Ya. Di kehidupan yang lain di masyarakat boleh nggak memukul ngejek? Ya. Itu nggak boleh. Di sekolah kita mengajarkan kepada kalian untuk nanti ada tindak kekerasan dan perundungan. Itu nggak baik. Bagaimana caranya? Apakah ini mau terus berlanjut? Mau lanjut kemusuhannya? Ya. Kalau tidak, berarti apa yang harus kita lakukan? Maaf. Bermaaf. Kamu rela nggak memaafkan si Nabil? Nabil mau nggak minta maaf? Mau. Agar ini bisa segera selesai, tidak berlanjut. Saya kasih tahu kalian berdua, melakukan kesalahan itu enggak manusiawi. Orang tidak luput dari kesalahan. Mungkin Nabil niatnya bercanda, tapi kamu mengatakan itu sebagai ejekan, dianggap serius. Manusiawi kalau kemudian Nabil melakukan kesalahan. Tapi Nabil membela diri itu juga tidak salah. Bahkan laki-laki membela diri itu kan penting, apalagi ketika harga dirinya tersentuh seperti kamu kata-kata tadi. Berarti kalian sama-sama saling berkontribusi. Ada sebab dan akibat. Oke? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jabat tangan. Jabat tangan untuk apa? Bermaafan. Bermaafan. Semuanya ikhlas saling memaafkan? Kelas. Besok tidak diulang lagi? Ya. Yakin? Nabil. Berjanji sama Bu Nur ya? Oke, baik. Silakan jabat tangan. Sama-sama. A few moments later. Ya sudah, sekarang kalau sudah bermaafan, sudah berdamai, kalian besok tidak diulang ya? Terima kasih, ada juga. Ya, oke. Kesimpulan dari kasus ini adalah guru bertindak sebagai manajer, mengambil posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilakan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dalam kasus tersebut, guru juga mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Guru menyampaikan nilai-nilai kebajikan dengan mengingatkan kembali tentang larangan tindakan kekerasan dan bullying di sekolah. Guru mengatakan bahwa manusiawi ketika seseorang melakukan kesalahan, namun juga selayaknya orang yang melakukan kesalahan, ia bertanggung jawab dengan meminta maaf dan berjanji untuk tidak akan mengulangi di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan menyimak contoh kasus yang kedua tentang pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik karena tidak mengikuti kegiatan religious culture, yaitu pelaksanaan duha dan Quran Lovers Club di sekolah. Kasus ini dimulai dari dua orang anak yang tidak mengikuti kegiatan duha dan Quran Lovers Club di sekolah. Pada suatu hari, pada saat jadwal duha dan QLC di masjid sekolah, ada dua orang siswi yaitu Tika dan Naisila yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dan mojok di gazebo sekolah pada saat teman-temannya sedang aktif mengikuti kegiatan. Cahyati sebagai pengurus OSIS dan Rohis yang terjadwal piket keliling lalu mendapati keduanya dan menegur, "Kalian kenapa di sini dan tidak ikut QLC?" Tika dan Naisila menjawab, "Kami sedang PMS. Jadi tidak ikut QLC nggak apa-apa kan?" Dengan nada agak kesal. Cahyati dengan tegas menyampaikan,
Meskipun sedang PMS, kan kalian bisa tetap bergabung di serambi masjid sambil menyimak dan mendengarkan, bukan malah mojok di sini. Tika dan Naysila malah marah dan mengatakan kepada Cahyati, "Sana, aduin sama Bu Nur kalau berani." Dan karena khawatir terjadi kesalahpahaman, akhirnya Cahyati melaporkan peristiwa itu kepada Bu Nur sebagai pembina rohis dan guru PAI di sekolah. Dengan pendekatan persuasif, Bu Nur pun memanggil Tika dan Naysila serta mengkonfirmasi apakah benar mereka tidak mengikuti kegiatan GLC dan pada awalnya mereka mengelak. Namun Bu Nur mengingatkan kembali tentang keyakinan di sekolah bahwa setiap pagi semua siswa wajib mengikuti program penguatan karakter melalui kegiatan Duha dan GLC. Oh iya, daripada kita di sini nganggur, mending kita ngerjain tugasnya Bu Yeti aja. Bener, kita cari referensi dulu di HP. Ada Tika sama Naysila, kok tidak ikut GLC? Kan kita lagi PMS, ngapain juga ikut GLC, males. Kan nanti bisa dengerin dari serambi masjid. Ya udah, ajuin aja sama Bu Nur kalau berani. Ya sana kalau berani. Udah Cahya. Tadi itu Naysila sama Tika itu tidak mengikuti GLC karena katanya sedang PMS. Oh gitu. Iya. Ya Allah, Sila, Tika, benar yang disampaikan oleh Cahya. Benar Bu. Kenapa nak? Kok nggak ikut GLC? Kan kita lagi PMS Bu, jadinya kan kalau turun ke masjid juga kita nggak sholat. Gitu. Iya. Terus Sila, mendingan kenapa? kita ngerjain tugas juga, Bu. Ih, nggak gitu juga kali. Kalian tahu GLC itu diprogramkan untuk siapa? Tahu. Untuk siapa? Siswa, untuk seluruh siswa. Kalian siswa bukan? Iya. Kok nggak ikut? Kan kita PMS Bu. Mosok, kalaupun lagi PMS, seharusnya kan kalian juga tahu yang PMS mereka tetap mengikuti, menyimak, mendengarkan. Karena di ajaran agama kita kan ya, Cahya, diajarkan yang menyimak maupun yang membaca pahalanya sama. Bukannya malah mojok di gazebo, nggak ikut GLC. Bener nggak itu? Sebenarnya kita itu nggak PMS Bu. Hmm? Kita berbohong, Bu. kita Ya males. ampun, kalian gitu ya. Bener nggak itu anak-anak? Salah Bu. Salah, GLC, Duha, itu diprogramkan oleh sekolah untuk menguatkan karakter kalian, bukan untuk menyulitkan. Bukan dibuat sulit, tapi dibuat untuk kalian memiliki karakter yang baik, Cahya ya. Iya. Ini OSIS yang bertugas, anak-anak rohis yang bertugas. Mereka memang saya minta untuk mengawal agar program ini berjalan baik, agar seluruh siswa mengikuti dan memiliki karakter yang baik, religius, disiplin, sopan, memiliki akhlak yang baik. Begitu Naysila, Tika. Kalian tahu itu nggak benar? Tahu Bu. Oke, kalau tahu terus bagaimana? Kedepannya kita usahakan mau PMS ataupun enggak kita tetap mengikuti GLC. Bener ya? Iya. Tahu yang hari ini dilakukan nggak bener ya? Iya, menyimak, mendengar, sama yang membaca itu sama saja pahalanya. Kalian tetap ikuti itu karena selalu ada sisi positif dari GLC di masjid. Gitu ya anak-anak ya? Iya Bu. Baik, terima kasih sudah mau mengakui kesalahan, sudah mau memperbaiki untuk kedepannya. Besok lagi jangan diulang ya? Oke, baik, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih Cahya sudah melakukan tugas dengan baik. Sama-sama Bu. Oke, semoga besok lebih baik ya. Iya Bu. Terima Oke, kasih Bu. terima kasih. Kesimpulan dari kasus 2 tersebut adalah 1. Guru melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang dilakukan murid, dan menanyakan keyakinan kelas tentang kewajiban murid mengikuti program Duha dan GLC. 2. Guru bertindak sebagai manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. 3. Dalam kasus tersebut, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. 4. Guru menyampaikan keyakinan sekolah tentang kewajiban setiap peserta didik yang beragama Islam untuk mengikuti program Duha dan GLC setiap pagi di sekolah. Dan yang kelima, guru menyampaikan bahwa pada setiap aktivitas religius yang dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk membangun karakter peserta didik, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk menguatkan agar mereka tumbuh menjadi peserta didik yang unggul, mandiri, dan berkarakter.
Para pemirsa dan Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah analisis dari contoh kasus pelanggaran terhadap budaya positif di sekolah yang dilakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagaimana menangani persoalan-persoalan di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik dengan memainkan peran kontrol guru sebagaimana mestinya. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.